Shalom. Shalom ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberi kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, juga Ibu Diana dan ibu-ibu sekalian yang luar biasa buat kesempatan yang diberikan hari ini. Nah, tema yang diberikan hari ini kepada saya, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Temanya bertumbuh dalam kasih karunia, kenal mendalam Yesus Kristus. Bisa tolong ditayangkan? Nah, jadi tema kita hari ini, Bu Diana udah kasih, bertumbuh dalam kasih karunia. Dan itu bisa disejajarkan, bisa disepadankan dengan kenal mendalam Yesus Kristus. Kita baca ayat masnya di 2 Petrus 3 ayatnya ke-18. Kita baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini merupakan kalimat perintah. Bertumbuhlah, berarti itu satu perintah. Kita disuruh, diperintahkan untuk bertumbuh. Nah, bertumbuh itu maksudnya ada pertambahan, ada peningkatan. Jadi kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, dan yang sejajar dengan itu dikatakan kita juga harus bertumbuh dalam apa? Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita juga harus semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya diberi tema kenal mendalam, ya, harus kenalnya tambah dalam kepada Yesus Kristus. Nah, 2 Petrus 3 ayat 18 ini merupakan ayat penutup dari pasal 2 Petrus 3. Nah, kenapa diperintahkan kita harus bertumbuh? Nah, kalau kita pelajari dari ayat yang sebelumnya, itu ada alasannya. Di 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Bisa ditayangkan 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Nah, ayatnya nanti akan ditayangkan. Kita akan baca 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan ya untuk mempersingkat waktu. Nah, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Ya, yang bisa buka kata pengejek-pengejek. Nah, pengejek ini itu para nabi palsu dan guru palsu. Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bisa ya? Nah, ayat yang keempat dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi alasannya kenapa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia, kenapa kita harus kenal mendalam dengan Tuhan Yesus, karena tadi dikatakan akan tampil pengejek-pengejek. Pengejek itu nabi palsu, guru palsu yang menyusup ke dalam gereja. Dan dia memasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Nah, ajarannya itu apa? Di ayat 4 dikatakan, dia bilang di mana janji tentang kedatangannya. Jadi mereka meragukan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi alasannya kenapa kita mesti bertumbuh di dalam kasih karunia dan kenapa kita mesti kenal mendalam Tuhan Yesus. Karena waktu itu ada nabi-nabi palsu, guru palsu menyusup ke gereja. Dia ajarin ajaran sesat, bilang Tuhan Yesus nggak datang-datang. Mereka meragukan. Karena memang dari dulu kita udah dengar ya, dulu waktu saya remaja ya, sekarang juga masih remaja ya. Waktu itu remaja saya masih SMA, kita pernah adain retret remaja dengan tema Yesus is coming soon. Are you ready? Gitu. Nah, waktu itu ketua retretnya Pak Cecep. Nah, saya waktu itu jadi seksi acara. Nah, kita bikin retret. Nah, tapi sampai sekarang memang Tuhan Yesus belum datang. Sehingga orang-orang meragukan. Nah, karena itu kita mesti bertumbuh dalam kasih karunia dan mengenal akan Tuhan Yesus supaya kita tidak terseret dalam pengajaran sesat. Supaya kita enggak sesat. Nah, supaya kita tidak sesat. Supaya kita tidak hidup semaunya, seenaknya. Karena merasa Tuhan Yesus nggak datang-datang. Nah, ada 3 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan pelajari ciri-ciri dari ajaran sesat. Supaya kita jangan ikutin. Kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia dan kita kenal mendalam Tuhan Yesus, kita jangan ikutin gaya hidup ajaran sesat ini. Ya, nah, gaya hidup ajaran sesat tadi kita udah baca di 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Dikatakan itu pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang hidup menuruti apa? Hawa nafsunya. Jadi hidupnya menuruti hawa nafsu. Itu orang yang sesat. Nah, di ayat 1 Tesalonika 4 ayat 5 ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 5 dikatakan sebagai berikut. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Jadi kalau orang hidup menuruti hawa nafsu, itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kebalikannya, kalau kita kenal mendalam Allah, maka kita hidupnya tidak menuruti hawa nafsu. Setuju? Setuju ya? Kan di sini dibilang kalau orang bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang yang tidak kenal Allah. Jadi kalau orang nggak kenal Allah, hidupnya nurutin hawa nafsu. Kebalikannya, kalau kita kenal mendalam tentang Tuhan, kita kenal mendalam Allah, kita tidak akan hidup menuruti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu apa aja? Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan sebagai berikut. 1 Yohanes itu saya bacakan ya. Sebab semua yang di dalam dunia ini, yaitu apa? Yang pertama, keinginan apa? Daging. Kedua, keinginan mata. Ketiga, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita jangan hidup menuruti keinginan hawa nafsu, yaitu keinginan apa aja? Daging, terus mata, sama keangkuhan hidup. Nah, kita bahas satu-satu ya. Keinginan daging itu menurut firman Allah yang hidup itu kegilaan seks. Ya, langsung diterangkan sebagai kegilaan seks. Kalau di bahasa Indonesia masa kini, keinginan daging diterangkan yang diinginkan oleh tabiat manusia berdosa. Jadi semua yang diinginkan tabiat manusia berdosa itu termasuk keinginan daging. Apa aja? Ya semua, termasuk seks, termasuk keinginan materi, serakah, mungkin juga ada keinginan mau balas dendam, ngiri, berantem, itu semua masuk keinginan daging. Nah, di Alkitab ada contoh, ya ada setidaknya 2 tokoh. Cepat aja, yang pertama Yudas. Semua tahu Yudas? Tahu Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, Yudas itu dikatakan di Matius 26 ayat 15-16, Yudas menyerahkan Yesus dengan bayaran 30 uang perak. Dia serahkan Yesus 30 uang perak karena dia terikat dengan materi. Dan akibatnya di Matius 27 ayat 5, Yudas menggantung diri, berakhir dengan kebinasaan. Nah, yang kedua ada tokoh di perjanjian lama, Simson. Semua tahu Simson? Tahu ya, kisah Simson di Hakim-Hakim 16, dia jatuh cinta dengan siapa? Delila. Nah, waktu dia jatuh cinta dengan Delila, dia mengikuti keinginan daging. Akhirnya dia berakhir dengan apa? Dia dicungkil kedua matanya, dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Jadi hati-hati, jangan ikuti keinginan daging, bisa berakhir dengan kebinasaan. Nah, saya punya teman waktu itu ya, saya waktu masih kerja, kita suka adain seminar ya. Adain seminar, waktu itu saya panggil pembicara. Nah, selesai seminar, ada satu teman saya datang ke saya. Bu, tadi Bu pembicaranya ganteng ya Bu, ganteng banget tadi ngomong sampai begitu. Terus saya bilang, ganteng, saya belum terlalu nangkep gantengnya di mana. Terus bilang, ganteng banget Bu, ganteng. Boksi, katanya boksi. Ada yang tahu apa boksi? Nggak tahu. Dia bilang, boksi, botak tapi seksi Bu, katanya gitu. Saya bilang, boksi, iya Bu, botak. Saya nggak tahan kalau lihat cowok ganteng, katanya. Ini ceweknya bilang, saya nggak tahan Bu kalau lihat cowok ganteng. Kalau lihat gitu, katanya. Hati-hati ya dengan keinginan daging. Kita bisa berakhir dengan kebinasaan. Nah, yang kedua, hati-hati juga dengan keinginan apa? Mata. Nah, keinginan mata itu menurut firman Allah yang hidup, keinginan membeli sesuatu yang menarik. Nah, jadi lihat menarik, pengen beli. Menurut BIMK, Bahasa Indonesia masa kini, yang dilihat lalu diingini. Lihat terus kepengen. Nah, ini lapar mata. Nah, kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih lapar mata? Yang lihat apa kepengen beli? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh, ibu-ibu semua ngaku. Bapak-bapak enggak ya? Pak Kepala lihat apa nggak kepengen ya Pak? Ibu-ibu sama ibu-ibu pengen lihat apa kepengen beli. Nah, apalagi mau Natal lihat apa sale ya, sale gitu. Emang benar sih. Nah, saya punya teman waktu itu dia bilang saya punya tas nih. Udah lama saya beli, belum pernah dipakai, katanya. Dia bilang, harganya mahal, belinya di Singapura, tapi belum pernah dia pakai. Nanti saya kirim ya ke kamu, katanya gitu. Untung sebelum kirim, dia cek dulu deh. Pas dicek, ternyata udah ngeletek kulitnya. Udah dia belum pernah pakai. Ada yang satu lagi, dia cek pakai, ngeletek juga kulitnya. Sudah untung belum dikirim ya, kalau dikirim jauh-jauh, ongkirnya tahu-tahu udah ngeletek. Dia bilang, saya emang gitu, lihat barang, suka beli aja, saya depan, udah saya nggak pakai, saya simpan. Hati-hati ya, sayang, jangan ikuti keinginan mata. Ada satu lagi nih, juga tas juga nih, karena ibu-ibu biasa banyak yang demen tas gak? Ada, dia waktu itu kita mau retret. Kalau mau retret kan suka mampir ke tempat wisata ya, ada tempat wisata tuh ternyata ada yang jual-jual souvenir, ada yang jual tas. Begitu sampai tempat retret dia cerita, Bu, apa? Saya sebel deh sama ini, sama suaminya, dia sebut suaminya kan ikut retret, sebel. Kenapa?
tadi saya mau beli tas di situ Bu, nggak boleh kata. Oh kenapa nggak boleh? Katanya saya udah punya. Emang udah punya belum? Ya udah sih Bu, katanya gitu. Terus saya tanya, kamu butuh nggak? Nggak butuh sih katanya. Terus yang ketiga saya tanya, kamu punya duit nggak? Lagi nggak punya duit Bu. Saya bilang, ya udah suami kamu nggak salah, udah nggak butuh, nggak perlu, nggak punya duit. Terus ya jangan beli. Kadang-kadang gitu ya, ibu mau kepengen apa? Punya duit nggak punya duit udah mau kepengen aja. Karena ada satu juga teman saya ini terakhir, ini tas juga. Teman saya bilang, ibu, teman saya mau pinjem kartu kredit saya, kasih apa jangan? Saya tanya, mau pinjem kartu kredit buat apa? Buat beli tas, harganya waktu itu udah 10 tahun lebih yang lalu. Waktu itu aja udah hampir 2,5 lebih 3 juta. Ya ada mereknya gitu tasnya. Terus bang, suruh pakai kartu kredit dia sendiri. Jangan pinjem kartu kredit orang, saya bilang. Terus kenapa? Bu, kartu kredit dia limitnya udah habis, udah nggak bisa dipakai lagi. Dia masih punya cicilan, masih punya tunggakan. Sekarang mau pinjem. Terus saya bilang, kamu jangan kasih. Kalau kamu kasih, kamu menjerumuskan orang. Jangan kasih. Bilang gitu. Karena memang kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan keinginan mata. Padahal, coba kalau tas, setiap kali kita pergi di sini, buat tas berapa nih semua ibu-ibu? Buat tas berapa biji yang dibawa? 1, ada yang bawa 2. Mungkin yang 1 goodie bag ya, kali aja ntar pulang dapat konsumsi buat taruh ya, kali. Pakai 1, walaupun punya tas, ada berapa banyak dipakai 1. Baju yang dipakai cuma bisa 1. Hari ini dress code-nya apa nih? Hijau sama merah ya katanya ya. Awalnya kebaya, waktu itu punya bilang dress code-nya kebaya. Kebaya. Terus terakhir dikasih tahu merah sama hijau. Oh nggak jadi kebaya, kan ada yang galau mau pakai kebaya. Akhirnya hijau atau merah. Walaupun ibu-ibu punya baju merah 5, punya baju hijau 3, hari ini yang dipakai berapa? 1, nggak mungkin pakai 1. Terus kiri kanan mau gantungan clear merah, clear hijau, nggak mungkin. Jadi 1 cukup ya, nggak usah berlebihan. Nah kalau pakai sepatu berapa? 2 kali ya, kalau 1 masanya kiri doang. 1 yang kanan nggak pakai sepatu ya Bu, cuma pakai 1. Nah, 2 yang kiri kanan, semua terbatas. Jadi secukupnya. Tapi untung kalau saya nih kelompoknya rohana, tahu? Rombongan hanya nanya, jadi saya cuma nanya-nanya aja, nggak terlalu gampang apa-apa pengen beli. Atau roh halus, rombongan hanya elus-elus saja, jadi kalau lihat cuma elus, cobain, udah nggak jadi beli. Makanya suami saya aman, kalau ajak saya ke mall nggak pernah dipegangin, dilepas saja. Dilepas juga saya nggak beli apa-apa ya, secukupnya kalau perlu aja. Nah itu keinginan mata. Nah yang berikutnya apa? Hati-hati, keangkuhan hidup, kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Nah, menurut firman Allah yang hidup, kesombongan itu, keangkuhan hidup adalah kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran. Jadi kaya bisa bikin sombong, kebesaran bisa bikin sombong. Menurut bahasa Indonesia masa kini, ialah yang dibangga-banggakan. Biasanya apa yang kita banggain? Kekayaan, kedudukan, kecantikan, kepintaran, kekuatan, kekuasaan bisa bikin kita bangga dan sombong. Hati-hati dengan keangkuhan. Ada istilah OKB, tahu apa? Orang kaya baru, dia baru kaya, dia sombong. Ada dulu teman saya bilang, saya sebel sama orang, kenapa? Pengki naik balik. Pernah dengar nggak? Pengki naik balik. Betawi banget ya. Pengki, katanya. Saya nggak ngerti apa pengki, kan tempatnya di mana kalau pengki? Tampan. Kalau balik, tempat tidur. Jadi katanya pengki naik balik, katanya tadinya di bawah, terus dia naik ke atas jadi sombong, katanya istilahnya. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Di Alkitab ada raja yang sombong, namanya Usia. Ya. Di 2 Tawarik 26 ayat 16 dikatakan waktu Usia jadi kuat, dia tinggi hati dan dia melakukan hal yang merusak. Hati-hati, orang sombong bisa melakukan hal yang merusak. Dan terus dikatakan ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, yang memasuki bait Tuhan dan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Akhirnya di ayat yang ke-18, Usia ditegur, kamu gak berhak untuk bakar ukupan. Yang berhak cuma imam-imam keturunan Harun. Akhirnya ayat 19, si Usianya marah. Nah, orang sombong biasanya gak bisa dibilangin dia marah, dia gak bisa terima. Dan akhirnya di ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Hati-hati dengan kesombongan. Ya, orang miskin, orang kaya bisa sombong. Orang miskin ada yang sombong nggak? Oh, ada kan sana. Pernah lihat udah orang miskin sombong ya. Saya juga pernah punya teman. Dia bilang dia ada orang naik mobil ngelewatin dia, terus dia sakit hati banget. Terus dia bilang Cai, itu orang sombong banget yang saya nggak disapa. Jadi main lewat mobil dia dilewatin. Terus dia bilang nanti kalau saya punya mobil, saya nggak akan ajak tuh orang. Terus saya bilang, iya lu gak usah ajak, dia udah punya mobil, ya dia naik mobil dia sendiri, gak usah ajak, gak apa-apa ya. Terus tapi tadi dia bilang,
Saya tabrak-tabrakin itu yang sombong. Aduh, kamu belum punya mobil mau nabrak orang, dan Tuhan gak jadi kasih ya. Bisa kalau dikasih mobil kamu nabrak orang, bisa bikin berbahaya orang ya. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Karena memang sombong nggak pakai modal ya. Kalau selingkuh biasanya mesti pakai modal ya. Kalau nggak dimodalin, karena modal orang nggak mau diselingkuhin. Tetapi kalau sombong nggak pakai modal. Jadi hati-hati dengan keangkuhan hidup. Nah, ini yang jangan kita turuti gaya hidup ini. Kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, kalau kita kenal mendalam Tuhan Yesus, kita jangan ikuti gaya hidup mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Nah, sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Gaya hidup seperti apa? Gaya hidup yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, slide berikutnya, ciri gaya hidup orang yang bertumbuh itu punya pertumbuhan karakter. Karakternya semakin seperti Tuhan Yesus. Nah, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Kalau bisa ditayangkan ayatnya ya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Ya, saya bacakan ya. Sambil dicari. Nah, ini bisa. Ayo, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam. Jadi ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus, yang kenal mendalam Tuhan, yang pertama apa? Tidak berbuat dosa. Ya, seperti Yesus tidak berbuat dosa. Nah, ayat berikutnya di 2 Petrus 3 ayat 11. Di 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Katakan sama-sama, suci, saleh. Nah, jadi udah berapa tuh tadi? Tidak berbuat dosa, suci, saleh, ya, itu mirip-mirip. Nah, kita baca lagi yang di ayat ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, ayat yang ke-14, kita baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Sebab itu, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan apa? Tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Berusaha, bilang sama-sama berusaha. Tidak bercacat, tidak bernoda. Jadi gaya hidup orang yang kenal Tuhan, yang bertumbuh dalam kasih karunia, dia apa? Tidak bercacat, tidak bernoda. Nah, ayat berikutnya di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak apa? Berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang yang masih terus berbuat dosa, dia nggak mengenal Allah. Nah, kebalikannya kalau kita kenal mendalam dengan Allah, berarti kita tidak berbuat dosa. Bisa dipahami? Ya kan, kalau berbuat dosa, dia nggak kenal Allah. Nah, kalau kita kenal Allah, berarti kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, sekarang yang terakhir untuk ayat perikop ini, bab ini di 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Nah, ini tandanya nih, cirinya kita kenal Allah. Yaitu jikalau kita apa? Menuruti perintah-perintahnya. Berarti ciri yang berikutnya apa? Nurut. Bilang kiri kanan, nurut. Nurut itu sama dengan taat dibalik taat. T-A-A-T. Dari belakang, dari depan taat. Ya, mau dibolong dibalik tetap taat. Ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kasih karunia adalah dia suci, dia saleh, dia nggak berbuat dosa, dia nggak bercacat, dia nggak bernoda, dia taat. Kita lihat ada dua contoh. Yang pertama, Nuh, itu hidup di dalam kasih karunia. Di Kejadian 6 ayat yang ke-8, itu dikatakan Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, karena dia orang yang hidup di dalam kasih karunia, di ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Bilang sama-sama, benar, tidak bercela. Nah, di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi cocok ya, hidup dalam kasih karunia berarti hidupnya benar, nggak bercela, bergaul dengan Allah. Nah, kalau kita bergaul dengan Allah, kita akan semakin mengenal Allah. Betul? Nah, coba misalnya di ruangan ini,
Kira-kira siapa yang paling kenal saya di ruangan ini? Siapa yang paling kenal saya? Suami saya ya, karena setiap hari bergaul, setiap hari kita bergaul. Juga sampai dulu kalau sering bergaul kita akan semakin mengenal Tuhan ya. Nah, ini dia hidup bergaul dengan Allah, dia hidup di dalam kasih karunia. Dan yang menarik di Kejadian 6 ayat yang ke-12. Ini menarik, Kejadian 6 ayat 12 dikatakan Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar. Jadi sungguh rusak benar. Jadi benar-benar rusak bumi ini. Dan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi orang yang mengenal Tuhan, yang hidup di dalam kasih karunia, dia akan tetap hidup benar walaupun lingkungannya nggak benar. Setuju? Walaupun lingkungannya dibilang, oh ini hidupnya sungguhlah rusak benar. Jadi lingkungannya sungguh rusak benar. Benar-benar rusak, tapi si Nuh hidupnya benar. Karena dia hidup di dalam kasih karunia. Nah, mana yang lebih gampang? Hidup benar di lingkungan benar atau hidup benar di lingkungan yang nggak benar, yang rusak? Lebih gampang mana? Hidup benar di lingkungan benar, nih yang kiri di lingkungan benar, atau hidup benar di lingkungan yang rusak? Di lingkungan benar kok semua benar, kita lebih gampang hidup benar ya, kayak di gereja ini semua benar ya. Semua benar kita lebih gampang hidup benar. Tapi kalau lingkungan rusak lebih susah. Tapi orang yang hidup di dalam kasih karunia, walaupun lingkungannya nggak benar, kita tetap mesti benar. Amin. Walaupun mungkin susah, kita harus berjuang. Nah, sekarang lingkungan kebanyakan benar, apa kebanyakan nggak benar? Nggak benar. Lingkungan kebanyakan nggak benar, tapi kita mesti tetap hidup benar. Itu ya firman Tuhan hari ini ingatkan kita yang hidup di dalam kasih karunia, kita hidup kenal Tuhan, kita tetap benar, walaupun lingkungan kita nggak benar ya. Nah, walaupun ibu-ibu apa lingkungan yang nggak benar yang sering terjadi apa misalnya? Yang sering saya mungkin hidup di sini Karanganyar atau di mana apa lingkungan yang nggak benar? Nggak ada, semua benar di sini. Mungkin ibu ada yang sukanya ngegosip, ada nggak? Yang maunya gosip, kita ya nggak usah ikut-ikutan ya, apalagi kalau nggak benar. Nah dulu kalau waktu kerja ada tuh yang banget apa? Absenin. Pernah nggak yang kerja dulu, yang kerja kalau absen pakai ceklok absen. Wah kalau telat merah. Kan, wah mau 801 dia merah, liftnya lama, absenin dong. Itu biasa. Tapi kita jangan. Oh sekarang pakai fingerprint ya, jadi nggak mungkin jarinya dipotong, suruh naik dulu, nggak bisa ya. Terus saya pernah kerja di bagian ekspedisi. Terus waktu itu saya bilang, saya minta diskon. Terus bilang, udah Bu, saya minta nomor rekeningnya, nanti tiap bulan 10% masuk ke rekening Ibu. Saya bilang, enggak, saya minta bukan buat saya minta diskon buat perusahaan. Terus dia bilang, nggak apa-apa Bu, semua juga buat rekening sendiri. Banyak kok Bu, nggak ketahuan. Diem-diem, oke tiap bulan dapat tagihan, langsung masuk ke rekening Ibu. Saya bilang, enggak, saya minta buat perusahaan. Kalau buat perusahaan, mesti bikin surat. Ntar suratnya mesti diproses lagi. Nanti tunggu jawabannya. Loh, kok mau bener tambah rumit ya, sebenarnya lebih enak yang nggak benar ya udah dapat duit, nggak usah bikin surat. Ini kita mau benar mesti bikin surat. Tapi hari saya tetap bikin surat dan diskonnya untuk perusahaan. Kadang-kadang memang untuk hidup benar lebih susah. Pengalaman nggak? Kita mau benar, kita mau itu kok tambah lebih susah, lebih rumit, nggak apa-apa. Tetap mesti hidup benar, walaupun berbuat, walaupun rumit, walaupun rempong, mau benar ya nggak apa-apa. Ada pengurus gereja kami sama ada satu juga pernah pelayan. Aduh, tante mau hidup benar kok susah ya, mau berbuat baik kok repot ya. Nggak apa-apa, tetap kita harus berbuat benar. Kalau kita memang hidup di dalam kasih karunia. Kayak Nuh pun, waktu dia mau hidup benar, dia repot. Mesti bikin bahtera, mesti bawain binatang, itu semua repot. Tapi dia lakukan, karena dia mau hidup benar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir. Maria, ya hari ini bertepatan dengan hari Ibu ya. Katanya tadinya pakai kebaya, soalnya hari Ibu. Nah, tadi W.L. Singer udah pakai kebaya ya, luar biasa ya. Kita belajar dari ibunya Tuhan Yesus ya, sehubungan dengan Natal kita belajar dari Ibu Maria. Di Lukas 1 ayat yang ke-30, Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, apa? Jangan takut hai Maria, sebab engkau apa beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita loncat ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi kalau di sini kita lihat si Maria punya alasan untuk nggak taat, betul? Bilang saya belum bersuami. Sebenarnya Maria punya alasan, saya nggak mau taat, dia nggak mau lakukan karena dia belum bersuami. Dan kalau dia taat, ada resiko yang dia buat kamu, betul? Resikonya apa kira-kira? Waktu itu dia akan dicap hamil di luar nikah, dia bisa potensi dituju berzina, dan dia bisa ditolak, dicemooh oleh lingkungan, masyarakat, keluarga,
Bahkan si Yusuf bisa ninggalin dia, betul? Karena loh, kau udah hamil, kita kan belum pernah hubungan. Jadi ada resiko, ada alasan untuk dia nggak mau tahan. Dia punya alasan, saya belum bersuami. Dan kalau saya mau, itu ada resiko. Tetapi apa jawab Maria? Kita baca sama-sama di ayat yang ke-38. Nah, kita baca ayat ini sama-sama, ayat 38. 1, 2, 3. Kata Maria, kiranya ini menjadi jawaban kita pada hari ini, pada hari Natal. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Walaupun mungkin kita punya 1000 alasan untuk menolak, untuk nggak taat, untuk berdosa. Tapi kita tetap memilih untuk hidup taat, hidup benar. Walaupun ada resiko yang harus kita tanggung waktu kita taat, waktu kita mau lakukan kehendak Tuhan. Ada resiko, tapi kita tetap memilih untuk taat, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ada orang yang nggak berdosa karena nggak ada kesempatan. Dia belum punya kesempatan, nggak dosa. Jadi orang nggak selingkuh karena nggak punya duit. Nggak ada yang mau diajak selingkuh. Tetapi orang yang bertumbuh dalam kasih karunia, orang yang kenal mendalam Yesus Kristus, dia tidak berdosa. Bukan karena tidak ada kesempatan. Tetapi justru waktu ada kesempatan untuk berdosa, dia tetap memilih tidak melakukan dosa. Amin. Walaupun dia ada alasan untuk nggak taat, dia memilih untuk tetap taat. Dia ada resiko yang harus ditanggung kalau dia taat. Dia juga tetap memilih untuk taat. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai kesempatan untuk berdosa. Betul? Pagi-pagi bangun tidur, ada kesempatan, ada yang memicu kita untuk berdosa nggak? Dari bangun mungkin apa? Mungkin ada anak-anak. Kalau yang anak-anak masih kecil dibangunin susah. Anak-anak yang bikin kesel. Ada pasangan mungkin yang juga bikin kesel pagi-pagi. Itu mau memicu kita apa? Alasan untuk marah, ya untuk marah, untuk ngomel, ya untuk marah, untuk ngomel. Ada alasan sebenarnya. Tapi hari ini kita belajar memilih untuk tidak ngomel-ngomel, memilih untuk tidak berdosa walaupun ada yang memicu, ada triggernya yang aduh nih kayaknya kita pengen, kita memilih untuk tetap tidak berdosa. Nah, ada juga mungkin ada mertua atau menantu yang biasanya sifatnya membuat kita aduh pahit, membuat kita dendam. Saya baru ketemu minggu lalu. Ada teman dia bilang, mantunya nggak nyapa, jadi duduk makan berdua, nggak disapa. Awalnya mah baik banget ini. Begitu udah persiapan mau kawin, nggak ditanya mertuanya. Sama waktu anak mau punya cucu, nggak boleh masuk. Mamanya doang yang dikasih masuk, mertuanya udah datang, nggak boleh masuk. Dia bilang, ya udah ampuni, jangan simpen pahit. Nanti kamu sayang badan kita yang salah sendiri. Ada juga mungkin menantu yang sakit hati pahit, dibedain sama mertuanya. Saya percaya mertua di sini nggak ada ya yang bedain mantu. Kalau yang menantu mungkin lebih berada, lebih disambut. Kalau yang kurang berada, aduh kok kayaknya kurang disambut. Malah ada hamba Tuhan yang bilang, mertuanya dia belagak tempel koyok. Dia bilang, aduh lagi sakit, mama masuk ke dalam, nggak disambut. Ya para menantu kita belajar, tidak menjaga hati untuk tidak simpen dendam, tidak sempat pahit. Walaupun ada alasan-alasan untuk itu. Nah, keadaan ekonomi bisa bikin kita untuk apa? Untuk nggak jujur, untuk korupsi. Sakit bisa menggoda kita untuk kecewa. Mungkin kekayaan bisa menggoda kita mau sombong. Nah, terus yang paling sederhana, telat bangun. Kita janjian, kepepet. Kadang-kadang memaksa kita untuk apa? Bohong akhirnya. Kita bilang, ya ini udah jalan. OTW. Padahal masih di rumah. OTW dari kamar mandi ke kamar tidur. Padahal ya masih baru mau tukeran. Udah bilang, memaksa kita untuk bohong. Hati-hati. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar untuk memiliki ciri orang yang bertumbuh karakter seperti Kristus. Ada seorang suami yang waktu itu istrinya tidak bisa berhubungan lagi, sakit, terus dokter bilang kalau mau kamu nikah lagi, kalau nggak ada resiko prostat. Tapi suami dia bilang saya tidak akan menikah lagi karena nggak apa-apa, saya menanggung resiko prostat daripada saya menikah lagi, saya berdosa, saya nyakiti istri, saya tidak taat kepada Tuhan, saya nggak prostat tapi saya mati masuk neraka. Dia nggak mau, dia bilang nggak apa-apa, kalau saya prostat saya mati pun tapi saya tetap menjaga hidup kudus, saya hidup suci, saya taat, saya pulang ketemu Tuhan Yesus ya. Jadi kita hari ini belajar kalau orang yang bertumbuh itu hidupnya apa? Suci, tidak berbuat dosa, taat, tidak bercacat, tidak bernoda. Walaupun di lingkungan yang rusak, walaupun punya alasan, walaupun ada resiko, kita tetap memilih untuk keadaan hidup suci. Nah, sekarang yang terakhir ini cepat aja ya. Nah, cara untuk bertumbuh, ini kita udah tahu deh dari kecil. Dari kecil sekolah minggu ada lagunya apa? Kalau mau tumbuh apa? Baca kitab suci, doa. Tiap hari tahu lagu itu? Baca kitab suci, doa tiap hari ya. Jadi ini tahu. Kita yang pertama kita berdoa, melalui doa kita komunikasi dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Kedua, melalui membaca Alkitab kita tahu oh Tuhan maunya apa, Tuhan yang nggak maunya apa, kita semakin kenal. Yang ketiga, melalui pengalaman pribadi kita bisa kenal Tuhan. Saya saksikan waktu tahun 2014 saya kena breast cancer, itu penyakit yang
mengerikan sekali. Tapi justru di dalam penyakit itu, saya mengalami Tuhan sebagai Allah penyembuh, sebagai Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan saya mengalami Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. 2 tahun yang lalu saya mengalami patah tulang. Waktu itu saya udah gak kerja, gak ada asuransi, gak ada yang meng-cover biaya, gak ada jaminan apapun. Biaya operasi saja itu kelas 3, 60 juta operasinya doang. Belum periksa-periksa semua. Tapi saat itu saya mengalami Tuhan Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya mengalami Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Melalui pengalaman apapun setiap hari, kita bisa melihat, kita bisa mengalami Tuhan menyertai. Kita mengenal Tuhan. Seperti Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang Tuhan. Dan yang terakhir, melalui komunitas. Ada yang tahu ini di mana dan siapa? Nah, itu komunitas di mana? Ada yang kenal dengan komunitas yang ada di situ? Ada yang kenal nggak? Ada siapa aja itu? Oh, ada Budiana, ada Ibu Lani, ada Bu Rita ya. Waktu itu ini komunitas yang membangun di dalam gereja sini GPR ya, di bawah pengembalaan Pak Gembala dengan studi ibu-ibu yang banyak bersama di wilayah ini. Kita sama-sama bertumbuh. Kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia, kita semakin hidup seperti yang Tuhan inginkan ya. Jadi melalui Natal kali ini kita diingatkan bahwa saat ini ya banyak ajaran yang menyesatkan. Kita harus bertumbuh dan mengenal mendalam Tuhan Yesus. Yang pertama tadi apa? Jangan hidup menuruti hawa nafsu. Jangan ikutin keinginan apa? Daging, mata, dan keangkuhan hidup. Nah, tetapi sebaliknya kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hidupnya mesti apa tadi? Tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, harus suci, kudus, dan taat. Walaupun di lingkungan yang nggak benar, lingkungan yang rusak sekalipun kita harus bertaat hidup benar. Dan walaupun kita punya 1001 alasan untuk nggak taat, kita punya resiko yang harus kita tanggung, kita tetap memilih untuk taat, hidup suci, hidup benar, tidak bercacat, tidak berdosa. Dan yang terakhir, kita bisa bertumbuh bersama di dalam doa, baca Alkitab, pengalaman, dan di dalam komunitas bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya ini menjadi berkat buat kita.